Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar organ genitalia maskulina. Nanti kita bagi menjadi dua ya. Untuk organ genitalia maskulina akan ada yang eksterna, yaitu yang di luar, kemudian interna, yaitu yang di dalam. Kita mulai bagi dulu satu persatu. Kita mulai dari yang eksterna terlebih dahulu. Untuk organ genitalia eksterna bisa kita lihat di sini akan ada dua struktur ya, yaitu penis dan satu lagi akan ada di sini skrotum ya. Nanti untuk testisnya dia akan ada di dalam, maka akan menjadi organ genitalia interna. Maka dari itu yang eksterna akan ada penis di sini, kemudian juga ada skrotum yaitu pembungkus dari testis. Setelah itu kita masuk ke organ genitalia interna. Kita mulainya dari testis ya, karena testis sebagai penghasil sperma. Maka di sini kita mulai ada organ genitalia interna, dimulai dari testis. Kemudian di atasnya ini ada epididymis namanya. Setelah itu akan ke atas lagi menuju ke vas deferens ya. Dari vas deferens ini terus ke belakang ketemu di sini ada organ yang namanya glandula seminalis atau bisa kita sebut juga sebagai vesicula seminalis. Kemudian kalau turun lagi ke bawah, di sini kamu bisa melihat ini sebenarnya apa sih? Ini adalah vesika urinaria. Tepat di bawahnya kamu akan ketemu dengan prostat ya. Jadi ada glandula prostat di sini. Kalau kita buka, coba kita buka ya. Ya. Oke. Kita buka akan seperti ini terlihatnya. Inilah prostatnya. Oke. Setelah prostat turun ke bawah, di sini yang bagian kecil ini yang namanya glandula bulbouretralis. Kalau tidak kelihatan coba kita perbesar. Nah, ini adalah glandula bulbouretralisnya. Oke, kemudian ada lagi uretra ya. Nanti uretranya kita bagi menjadi 3. Jadi bisa kita lihat itu untuk organ genitalia maskulina baik yang interna maupun yang eksterna. Ya, sekarang kita akan membahas organ skrotum. Kita mulai dari luar dulu ya. Jadi organ genitalia maskulina eksterna tadi kan ada penis dan skrotum. Saya mulai dari skrotum terlebih dahulu. Jadi skrotum ini adalah pembungkus dari testis. Ya, dia berupa kantong, maka dia akan membungkus masing-masing testis yang sebelah kanan maupun kiri. Karena testis itu ada 2 juga, maka kantongnya pun ada 2. Sehingga di tengahnya nanti akan ada yang namanya septum. Ini bukan potongan pada bagian tengah ya, tapi nanti pada bagian tengah ada yang namanya septum skroti. Dia yang membatasi kedua testis kanan dan kiri. Kemudian kalau sudah ada septum skroti, sebenarnya di bagian luar, tepat di bidang medialnya, itu ada yang namanya rape skroti. Jadi dia adalah pertemuan kulit pada bagian luar dari skrotum, maka namanya jadi rape. Di situ ada rape skroti. Kalau kamu lihat di sini, ini ada muskulusnya ya, yang mengelilingi di sini nanti. Ya, jadi muskulus yang ada pada skrotum itu sebenarnya nanti ada 2. Ada yang nanti menaikkan atau mendekatkan ke dalam abdomen nanti ya, ke rongga abdomen, itu namanya muskulus cremaster. Kemudian ada juga yang dia bisa mengembang dan mengkerut, itu namanya musculus dartos. Jadi kalau hanya mengembang mengkerutnya saja adalah musculus dartos, tapi kalau untuk menaikkan testis nanti ada namanya musculus cremaster. Oke. Kalau kita lihat lagi skrotum itu dia vaskularisasinya ya, ini mungkin langsung ke vaskularisasi dulu. Vaskularisasinya dari skrotum itu dia ada 3 cabang utama yang sebenarnya mensuplai ke daerah sini. Jadi cabang dari awal ya, dari atas ada yang namanya iliaca interna, dia yang masuk ke dalam. Ada yang iliaca externa, kemudian juga arteri femoralis. Nah, untuk yang iliaca interna yang ada di sini, dia punya cabang nanti masuk ke dalam lagi namanya pudenda interna.
Jadi ada pudenda interna. Pudenda interna itu kalau kita lihat materi sebelumnya, itu pudenda interna dia akan masuk ke foramen namanya foramen infrapiriformis. Nah, foramen infrapiriformis dia masuk ke sana, kemudian menuju ke daerah di sekitar sini, punya ramus, punya cabang yang namanya ramus perinealis yang menuju ke regio perineum, itu akan memvaskularisasi bagian dari skrotum. Atau mungkin pudenda eksterna, ya tadi ada iliaka interna. Kalau iliaka eksterna dia berjalan terus ke luar, iliaka eksterna ini punya cabang lagi namanya epigastrika inferior. Dari cabang epigastrika inferior dia menuju ke otot tadi yang fungsinya naik turun menjadi ramus cremaster. Jadi ramus cremasterius itu dia dari cabangnya dari epigastrika inferior. Kemudian yang sudah turun ke bawah, ini kalau kita tahu iliaka eksterna setelah berlanjut keluar dia menjadi arteri femoralis, ya. Dari arteri femoralis ada cabang namanya pudenda eksterna, dia juga memvaskularisasi daerah sekitar dari skrotum. Jadi ada 3 ya. Ada pudenda eksterna, ada pudenda interna, tapi pudenda interna tadi punya ramus namanya perinealis. Ada satu lagi epigastrika inferior, ramusnya ramus cremasterika. Itu untuk vaskularisasi pada bagian skrotum. Sedangkan kalau untuk venanya dia akan kembali lagi, jadi mengikuti aliran arterinya, dia akan ke, kalau tadi ada vena pudenda ada arteri pudenda eksterna, kemudian akan mengikuti ke vena pudenda eksterna, kemudian kembali ke vena sapena magna, nanti dari sapena magna akan naik ke atas ke vena cava inferior, nanti kembali lagi ke jantung. Oke, sekarang kita membicarakan untuk penis. Tadi skrotumnya sudah. Sekarang untuk penisnya. Untuk penisnya itu kita bagi menjadi 2 bagian. Ada bagian yang terfiksasi, maka namanya pars fixa. Dia akan melekat pada dasar dari pelvis di sini. Sedangkan ada satu lagi yang bergerak bebas, dia liberal ya, bebas, dia mau kemana aja terserah. Depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri, nah terserah. Itu pars liberal. Oke, nggak penting. Nah, di situ kita akan bisa lihat kalau pada potongan medial seperti ini itu akan ada 2 ya, kamu bisa melihat 2 corpora di sini. Jadi ada sebenarnya yang atas ini namanya corpora cavernosa. Dia adalah lanjutan sebenarnya dari korpus dari crura penis, maksud saya, dari crura penis. Jadi crura penis itu ada 2, dia berlanjut menjadi corpora cavernosa, sedangkan bulbus penis di sini, bulbus penis itu akan berlanjut menjadi corpus spongiosum. Jadi kalau kita lihat pada potongan seperti ini akan ada 2 bagian, atasnya cavernosa, bawahnya spongiosa. Ya, jadi corpora cavernosa dan corpora spongiosa. Untuk bagian yang menggantung bebas ini, kita ketemu 2 bagian ya di situ. Ada yang namanya badannya, ini namanya corpus penis, kemudian ada kepalanya namanya gland ya. Gland penis, yang atasnya adalah corpora atau corpus ya, corpus penis. Nah, si corpus penis ini dia itu ada permukaannya ya. Jadi kamu kalau bisa lihat ada permukaan, ini kita sebut juga sebagai dorsal atau dorsumnya dari penis. Dia adalah permukaan bagian dorsal, maka namanya facies dorsalisnya. Sedangkan yang di bawah ini namanya facies yang uretralis. Disebut seperti itu karena bagian sebelah sini kamu bisa melihat di dalam corpora spongiosa tadi akan ada berjalan uretra. Jadi sebelah sini facies uretralis, di sebelah sini adalah facies dorsalis atau sebagai dorsum dari penis. Nah, setelah korpus ke depan lagi tadi ketemu dengan kepala. Ya, kepalanya dari penis itu namanya gland penis. Nah, gland penis ini ada bangunan-bangunannya. Nah, sekarang yang lagi ngehits nih ada koronanya. Nah, korona itu adalah sebenarnya mahkota. Jadi dia punya mahkota di sini, bagian yang melebar, yang agak meninggi di sebelah sini, itu namanya korona. Maka ini adalah korona glandisnya. Ya, ini korona glandisnya. Sedangkan bagian yang di sini ini adalah kolumnya. Jadi lehernya di sini, ini kan kepala yang membesar, bagian yang menyempitnya di sini atau lebih
lebih kecil, ini adalah kolumnya. Ada kolum glandis ya di sini, kemudian ada mahkota corona glandis, ini kepalanya semuanya adalah glandnya tadi ya. Secara keseluruhan adalah gland dari penis itu sendiri. Kemudian kalau kita lihat ini udah sunat apa belum ini ya? Kalau kamu lihat seperti ini masih ada bagian kulitnya ya. Nah, ini yang namanya preputium. Jadi penis itu punya preputium kulit. Ini kalau mungkin adik-adikmu ya, adikmu yang belum sunat kamu lihat, nah ini bentuknya kan seperti ini. Kepalanya masih ketutupan sama kulit yang namanya preputium. Makanya nanti akan disunat ya. Pada saat disunat itu preputium ini yang akan diambil. Hati-hati pada bagian sebelah dalam ini karena akan ada yang namanya frenulum preputii ya. Itu yang kita hindari. Jadi bagian yang namanya frenulum preputii ini yang kita hindari pada saat kita melakukan sirkumsisi atau sunat.